Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Falhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membaguskan dan memperbaiki keadaan kita semua, baik lahir maupun batin. Begitu juga dengan keadaan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Di video yang lalu sudah kita bahas tentang niat ketika menyembelih hewan kurban, apakah wajib atau tidak wajib. Silakan dilihat lagi video yang lalu. Dan di video kali ini izinkan kami membahas tentang masih seputar hewan kurban juga, bahwasanya kurban itu dibatasin waktunya yang kemarin sudah kita singgung, dari sejak terbitnya matahari di hari ke-10 bulan Dzulhijjah berakhir sampai dengan hari ke-13 dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari di hari ke-13 Dzulhijjah atau hari ketiga tasyrik, maka tidak ada lagi yang namanya hewan kurban. Waktunya sudah habis. Jadi cuma 4 hari 3 malam, itulah waktu-waktu untuk berkurban. Dan sekarang hewan yang sudah dikorbankan, umpamanya korban kambing. Kambing ini bila mana disembelih sendiri, maka memang afdolnya itu kita sembelih sendiri. Orang yang berkorban lah yang menyembelih hewan korbannya, karena itu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi bila kita menyuruh orang lain menyembelihkan hewan kurban kita, maka itu pun ya tentu boleh. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketika kita mengasih upah potong kepada orang yang memotong korban kita, itu upah potongnya itu tidak boleh dari daging hewan kurban. Jadi gimana? Ya kita kasih upah potongnya kepada orang itu berupa uang, baru itu benar. Masalahnya kalau kita kasih upah potong itu dengan taruhlah kepalanya buat si yang motong itu sebagai imbalan atau upah motong, maka ketahuilah kurban semacam ini tidak sah. Hukumnya batil dan batal alias gagal kurbannya. Mengapa? Karena bagian kurban itu, tubuh hewan kurban itu sudah tidak utuh lagi. Sudah tidak utuh lagi. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual bagian dari hewan kurban, walaupun cuma sedikit. Tetap tidak boleh. Atau umpama kulitnya buat yang motong sebagai upahnya, itu pun tidak sah korban seperti itu. Dan mungkin ini banyak praktek seperti ini terjadi di mana-mana di saudara-saudara kita, orang-orang yang ingin berkurban.
Jadi kalau pengen ngasih upah itu upahnya harus misah dari tubuh hewan korban itu. Intinya hewan korban kita harus utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak boleh ada yang diupahkan kepada orang yang motong itu. Sekarang kalau umpama orang yang motong itu minta kepala, biasanya kan minta kepala itu orang yang motong itu, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa, asalkan kita kasih upahnya itu berupa uang. Jadi kepala yang kita kasih ke dia itu bukan sebagai upah, sifatnya hanya sebagai hewan kurban, bukan sebagai upah. Itu baru benar, insya Allah bisa dipahami. Terus umpama ada lagi orang yang memotong kurban umpama sapi. Kurban sapi ini cukup buat 7 orang. Nah, tapi yang 7 orang ini ingin memberi upah kepada yang tukang motongnya, tukang jagalnya ini. Masalahnya tukang jagal ini dikasih upahnya bukan dari duit orang 7 orang itu, tapi dari uang patungan dari orang-orang lain. Nah, ini gimana? Boleh tidak? Sah enggak berkurban semacam ini? Maka ketahuilah bahwasanya dalam kaidah usul fikih itu ada yang berbunyi begini. Yang bunyinya subhanallah, saya lupa. Dalam kaidah usul fikih itu ada yang bunyinya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Sebentar, saya lupa. Artinya itu kurban semacam itu, nanti kalau ingat saya utarakan kaidah usul fikihnya. Sementara kita lanjut dulu. Nah, hewan sapi seperti itu tidak bisa dibenarkan. Artinya tidak sah kurban seperti itu. Mengapa? Karena sapi yang dikorbankan itu hanya cukup untuk 7 orang. Sedangkan sapi ini tidak bisa dipotong, tidak bisa disembelih kecuali yang nyembelihnya ini dapat upah. Sedangkan upahnya orang yang nyembelih ini dapat patungan dari banyak orang, dari puluhan orang mungkin. Nah, ini kalau begini, maka sapi ini adalah sapinya orang bareng-bareng, sapinya orang puluhan. Karena apa? Karena sapi ini tidak bisa dipotong kalau tidak ada upahnya. Ya tadi saya katakan tadi. Sedangkan upahnya ini adalah patungan dari banyak orang. Adapun yang orang 7 tadi itu hanya memberikan seekor sapi saja yang niatnya untuk kurban katanya. Tapi biaya jagalnya dari banyak orang. Ini kan seperti ini kan rancu atau kerok. Padahal kata ulama, kata kiai, yang pengen masuk surga kan yang pengen korban. Kenapa nggak sekalian aja ngasih upah buat jagalnya? Sekalian, yang pengen masuk surga kan mereka bertujuh. Atau kambing umpama, yang pengen masuk surga kan dia. Kenapa minta upah dari orang-orang?
Berarti kambing itu atau sapi itu milik banyak orang. Disitulah mereka puluhan orang itu berserikat, bekerja sama demi terlaksananya kurban tadi. Jadi praktek seperti itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan biaya banyak, menurut kita sudah korban sapi, tapi dalam pandangan agama kurban kita tidak sah karena kita tidak berdasarkan dengan ilmu agama. Setelah itu kurban yang sudah disembelih, entah sapi atau kambing, kerbau atau unta, itu dagingnya harus dibagi-bagikan kepada masyarakat, warga dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah, tidak boleh dalam keadaan matang. Daging kurban. Nah, terus apakah orang yang berkorban itu boleh untuk memakan daging korbannya? Maka jawabannya adalah boleh. Boleh. Maka malah disunahkan untuk makan sebagian dari daging korbannya. Dan ini sunnah Nabi kita besar Muhammad SAW. Dan dalam kitab-kitab kuning itu dijelaskan yang disunnahkan itu yang dimakan adalah al-kabid. Al-kabid itu artinya hatinya yang kita makan sebagai pengorban. Hati kambing atau hati sapinya yang kita ambil. Artinya tabarukan. Tujuannya tabarukan itu ngalap berkah dari hewan kurban yang kita korbankan. Tapi umpama yang kita ambil pahanya, kakinya, ya monggo, nggak masalah. Hanya sunnahnya al-kabidu, hati yang kita ambil sebagai tabarukan tadi. Lalu timbul pertanyaan, berapa porsi yang boleh dimakan oleh si pengorban, oleh orang yang punya hewan korban itu? Nah, dijelaskan bahwasanya yang berkorban ini boleh mengambil 2/3 dari hewan kurbannya. Boleh. Umpama jelasnya begini. Misalkan si pengorban itu, saya korban kambing umpama. 1 kilo daging kambing yang mentah itu, 1 kilonya saya bagikan ke orang lain. Itu sudah cukup, sudah sah. Sudah sah sebagai hewan kurban. 1 kilo. Selebihnya buat saya semua yang punya hewan kurban itu. Sah. Nah, tapi yang lebih afdolnya, untuk lebih banyak lagi ganjarannya, dibaliknya begini. Nah, kalau tadi 1 kilo yang kita serahin ke orang-orang, sekarang cuma 1 kilo yang kita ambil sebagai tabarukan, ngalap berkah. Taruhlah hatinya, hati kambing, ya kurang lebih ada 1 kilo lah kalau ditimbang hati kambing itu. Selebihnya buat kita sedekahin ke orang-orang dalam keadaan mentah. Nah, jadi 1 kilo bisa kita serahkan ke orang-orang, selebihnya buat kita. Itu sah, boleh jadi korban. Atau dibalik, yang 1 kilo itu yang buat kita sebagai tabarukan, ngalap berkah, selebihnya dibagi-bagikan ke masyarakat dalam keadaan mentah.
Jadi itu porsi yang bisa diambil buat orang yang berkorban. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah akan dilanjut di video-video berikutnya, masih seputar tentang hewan kurban. Nah, adapun tadi kaidah usul fikih yang saya lupa, insya Allah saya upload di video berikutnya. Karena masih harus mengingat-ingat kaidah usul fikihnya seperti apa. Dan perlu diketahui bahwasanya Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban setiap tahun. Itu hukumnya wajib buat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sunnatun lakum. Tapi kurban itu hukumnya sunnah buat umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi buat beliau wajib berkurban tiap tahun, tapi buat kita umat beliau sunnah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.